Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erlangga Putra Surono, NRP 62 dari kelas SEA. Di sini saya akan menjelaskan tentang vlog saya mengenai studi kasus yang diberikan oleh asisten. Soalnya adalah seperti ini. Kemudian langsung saja kita lanjut ke studi kasus yang akan saya bawa. Oke, jadi terdapat perusahaan bernama PT Maps. PT Maps ini merupakan perusahaan manufaktur yang berfokus pada produksi berbagai macam snack. Nah, untuk membantu proses bisnisnya, PT Maps ini sudah menggunakan software SAP. Kemudian customer-nya, perusahaan PT Coklat Jaya. Kemudian perusahaan ini sudah sering melakukan pemesanan ke PT Maps. Nah, untuk saat ini melakukan pemesanan 500 unit cashew matcha coklat. Kemudian vendornya bernama perusahaan PT Serba Ada. Ini vendor untuk melakukan pengadaan barang nantinya. Oke, ini adalah produk-produk yang ditawarkan atau yang dijual oleh PT Maps. Bisa kita lihat bahwa terdapat keripik kentang dengan varian rasa yang balado, sapi panggang, keju, bawang, dan original. Kemudian ada wafer, biskuit, dan coklat. Nah, untuk kali ini produk yang saya bawa adalah coklat dengan varian rasa cashew matcha coklat. Nah, ini adalah bill of materialnya. Untuk satu unitnya, cashew matcha coklat ini membutuhkan coklat powder 120 gram, matcha powder 30 gram, cashew nut 75 gram, butter 12 gram, kemudian susu 50 ml. Nah, untuk 500 unitnya, coklat powder butuh 60 kg, matcha powdernya 15 gram, cashew nutnya 37,5 kg, butternya 6 kg, kemudian susunya 25 liter. Oke, langsung saja, ini adalah proses routing dan work center yang terdapat pada PT Maps, yaitu yang pertama, untuk membuat coklat cashew matchanya, yang pertama dilakukan adalah mixing all the ingredients. Itu dilakukan selama 30 menit. Kemudian molding atau pengemasan. Pengemasan coklatnya. Pencetakan dilakukan selama 20 menit oleh molding work center. Kemudian yang terakhir adalah pengemasan atau packaging. Selama 20 menit dilakukan oleh work center packaging. Oke, langsung saja bagaimana penggunaan modul PP pada proses produksi yang ada di PT Maps ini. Yang pertama adalah pembuatan bill of material yang tadi sudah disampaikan. Untuk 500 unitnya membutuhkan bahan-bahan yang sekian banyaknya. Kemudian routing dan work center. Pada routing dan work center ini berisi tentang step-step, langkah-langkah yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut. Dan juga work center ini adalah termasuk orangnya, kemudian mesinnya yang ada untuk melakukan pembuatan produksi coklat cashew matcha tersebut. Nah, kemudian setelah itu terdapat review demand management. Seperti yang kita ketahui bahwa yang dipesan oleh PT Coklat Jaya ini 500 unit atau 500 buah coklat ya. 500 buah coklat. Nah, kemudian itu dilakukan review. Setelah itu kita monitor requirement. Monitor requirement ini apakah requirement yang kita punya sekarang sudah memenuhi untuk pembuatan 500 unit coklat. Lalu kita menyusun rencana planned order dan mengubahnya menjadi production order. Nah, tetapi di sini kita ketahui bahwa kita tidak memiliki bahan yang cukup untuk membuat 500 unit coklat. Maka nanti akan dilarikan ke modul MM yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Oke. Lalu, setelah MM ini dijalankan, MM ini kan seputar tentang pengadaan barang, pengadaan material yang dibutuhkan untuk melakukan produksi ini. Nah, setelah pengadaan barang tersebut selesai,
maka yang kita lakukan selanjutnya adalah menerima material tersebut, receive goods. Receive goods untuk production order. Ini akan masuk ke inventory terlebih dahulu. Lalu setelah receive goods, kita akan issue goods. Jadi issue goods ini adalah material-material yang ada di inventory dikeluarkan ke proses produksi. Oke, setelah di issue goods, lalu kemudian review production order status. Jadi kita review kembali production order statusnya yang tadi dirubah dari planned order ke production order. Lalu setelah production itu terselesaikan, maka terdapat confirmation production completion. Jadi di sini kita mengkonfirmasi penyelesaian produksinya. Setelah itu kita receive goods, kemudian kita review cost dan actual settlement. Jadi untuk penggunaan modul PP kurang lebih seperti itu. Nah, oke, lanjut. Saya akan menjelaskan tentang modul MM-nya. Modul MM-nya di sini tadi kan kita kekurangan bahan mentah. Nah, di situ berarti nanti kita akan memesan ke vendor. Vendornya sudah ditentukan sebelumnya, yaitu PT Serba Ada. Di sana kita memesan sesuai dengan bill of material yang cashew coklat macanya. Di situ setelah selesai melakukan pengadaan barang ini dilakukan dengan modul MM ya. Lalu kembali ke receive goods seperti yang telah saya katakan tadi, dan selanjutnya sampai ke actual settlement. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, bagaimana runtutan produk sampai ke customer? Jadi yang pertama ini karena PT Coklat Jaya ini sudah sering melakukan pemesanan ke PT Maps ini dan langsung tidak melakukan inquiry terlebih dahulu, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah sales order. Sales order dibuat sesuai dengan pesanan, kemudian kita cek stok status dulu, dan ternyata stok statusnya tidak memenuhi untuk melakukan pemesanan 500 unit coklat. Nah, maka dari itu kita dilakukan ke PP tadi yang melakukan produksi yang sudah saya jelaskan pada step pertama. Stepnya kurang lebih mulai dari bill of material sampai actual settlement. Oke, setelah barang diterima, kemudian barang sudah siap sedia untuk dikirimkan, maka selanjutnya adalah kita start delivery sampai barang tersebut sampai ke customer PT Coklat Jaya. Kemudian kita lakukan post good issue. Ini adalah untuk menunjukkan bahwa barang sudah keluar dari inventory dan menunjukkan bahwa barang sudah berpindah tangan ke PT Coklat Jaya. Kemudian kita cek stok statusnya. Harusnya cek stok statusnya sudah berkurang 500 unit. Oke. Setelah kita cek status, kita lakukan invoicing kepada PT Coklat Jaya tersebut. Lalu setelah itu payment. Dan proses tersebut sudah sampai dari PT Maps ke PT Coklat Jaya Abadi. Untuk terakhirnya adalah payment. Oke, modul SAP yang saya gunakan dalam melakukan pemesanan, mulai dari pemesanan, produksi, dan lain-lain adalah SD, MM, PP, FI, dan CO. Penjelasannya akan di selanjutnya, jadi ini untuk pertanyaan nomor 3. Oke, pertanyaan nomor 4. MM ini digunakan untuk melakukan pengadaan barang, seperti itu. Terus juga ada
cek stok status, dan lain-lainnya. Nah, melakukan pengadaan barang tadi, karena kita tidak memiliki materialnya, maka kita melakukan pengadaan barang menggunakan modul MM. Lalu SD ini merupakan kegiatan penjualan ya, penjualan yang dilakukan untuk ke customer. Jadi untuk pemesanan barang tadi, pemesanan 500 coklat tadi, sampai ke pengirim barang, kemudian payment tadi, itu menggunakan modul SD. Intinya adalah SD ini segala macam penjualan yang ada di case tadi. Oke, lalu untuk finance-nya ini mengelola transaksi keuangan yang terjadi seperti yang kita ketahui pada proses dari kita, produk dari kita menuju ke customer, itu terdapat payment dan lain-lain yang berhubungan dengan keuangan, maka itu terintegrasi dengan modul finance. Lalu untuk modul controlling, terdapat order settlement dan review cost. Jadi untuk integrasi dengan modul-modul yang selain PP ada 4 ini. Jadi itu. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.